Belum diruqyah, saya bingung mau bicara itu sulit. Setelah diruqyah ya bicara lancar, enak, alhamdulillah pokoknya. Jangan lupa subscribe-nya pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada saya, dan terima kasih kepada mengobati anak saya. Asalnya tidak sewajarnya, tidak bisa bicara, dan kalau ditanyai orang tidak mau menjawab. Setelah diruqyah, alhamdulillah pada saat ini sudah bicara sedia kala seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, pemirsa Jo Santos, dimanapun Anda berada, baik di alam nyata maupun di alam gaib. Investigasi malam ini kita menuju ke sebuah desa, namanya Desa Ngablak ya, Kecamatan Celuwak, Kabupaten Pati. Seperti halnya kasus-kasus sebelumnya, meruqyah seorang pemuda bernama Muhammad Naim dari Desa Ngablak ini. Ini anak kasusnya ngomongnya terbata-bata, nggak bisa lancar, jadi kayak ada yang kayak ada yang mengganggu di mulut. Fungsi otaknya seolah-olah itu ngeblank. Jadi kalau diajak ngomong sama orang itu lama nyambungnya, kalaupun toh nyambung mau ngomong itu susah. Alhamdulillah pasca ruqyah yang pertama, keluarga memberikan informasi bahwa paginya alhamdulillah Muhammad Naim ini sudah ngobrol sama ibunya. Dan malam ini kita datangi ke rumah beliau untuk ruqyah yang kedua kali, sekaligus membersihkan aura-aura negatif di sekitar rumahnya. Al-Fakir mohon doanya kepada pemirsa Jo Santos dimanapun Anda berada, proses yang kedua ini lancar dan yang bersangkutan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti dan saksikan videonya sampai habis. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe untuk subscribe di bawah video. Hidupkan tombol loncengnya untuk notifikasi supaya setiap ada video baru seputar dunia ruqyah Anda tidak ketinggalan dan Anda menjadi orang yang pertama kali menyaksikannya secara gratis. Kasih komentar di bawah agar kami tahu apa yang perlu kami baca. Jika video ini bermanfaat, share. Sudah sampai saudara, ini rumahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini sudah berada di rumah Pak Sunardi. Pak Sunardi ini paman dari marki yang bernama Muhammad Naim. Muhammad Naim. Al Fakir ingin
mendapat sedikit informasi tentang perkembangan dari Kang Muhammad Naim, karena pada awalnya memang ruqyah ke tempat Al-Fakir itu berdasarkan arahan dari beliau, dan setelah ruqyah yang pertama seperti apa hasilnya nanti kita bisa dengar sendiri dari paman beliau. Kalau rumahnya di sebelah mana, Pak? Sebelah utara nanti. Jadi sebelum kita ke sana, kita akan dengarkan dulu. Enggak apa-apa, Mbak, monggo. Kita akan dengarkan dulu keterangan dari paman beliau, Pak Sunardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunardi, kebetulan rekan kerja Ustadz Susanto, dan juga di sini saya sebagai saudara dari apa istilahnya? Paman. Orang itu loh yang pasien Marki. Saya kebetulan pamannya dari Marki atas nama Muhammad Naim. Setelah melalui proses ruqyah yang pertama, alhamdulillah kondisinya lebih baik daripada kondisi sebelum dilaksanakan ruqyah ketika kami ke rumah Ustadz Susanto. Kondisi sebelumnya saudara saya itu semacam susah ngomong, jadi kayak semacam ada kayak sarafnya dikunci. Nah, alhamdulillah ketika setelah proses. Dan itu berlangsung berapa, Pak? Saudara saya mengalami hal itu kurang lebih hampir sekitar 6 bulan, kurang lebih. Nah, setelah proses ruqyah yang pertama, alhamdulillah hasilnya sangat bagus, sangat positif perkembangannya dari sebelumnya. Ini bukan karena ada saya, Pak, ya? Oh bukan, ini saya menyaksikan sesuai dengan apa yang saya lihat. Dan bukan pencitraan. Bukan. Kalau pencitraan kan di sisi lainnya. Yang semula diajak komunikasi susah, alhamdulillah sekarang komunikasi saya, keluarga dengan saudara saya Muhammad Naim, alhamdulillah sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Artinya yang dulu sebelumnya dia untuk diajak berbicara susah, sekarang berbicaranya kembali lancar seperti dulu sedia kala. Monggo lho Pak, diunjuk lho Pak. Santai. Aku mbak kok kate. Orang semakin dekat dengan Allah atau menjauh dengan Allah itu kan bisa dirasakan kan. Orang lain itu kemudian baru bisa melihat, wah ini orang profilnya sekarang semakin dekat sama Allah, kan kelihatan bahwa tawasul seseorang kepada orang yang sudah meninggal, apalagi kepada orang soleh, itu sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hubungan guru itu tidak akan putus walaupun salah satu diantaranya sudah nggak ada, dan itu terbukti mampu membuat kita lebih dekat dengan Allah, karena dengan melalui tawasul manusia akan ngerti bahwa hidup itu serba wasilah. Contohnya saya nggak mungkin seperti malam ini sampai ke rumahnya Pak Nardi tanpa wasilah kendaraan, tanpa wasilah bensin dan seterusnya, karena kita nggak bisa bypass yang begitu. Itu hikmahnya lah, antara lain. Dalamnya Iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun.
Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Allahu akbar. Bismillah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, cerita. Ya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya. Pokoknya tak gini sama bebas kayak. Sebelum diruqyah saya bingung, mau bicara itu sulit. Ya, setelah diruqyah ya bicara lancar, enak. Alhamdulillah ya. 2 kali diruqyah. Ya, sambil mandi Ya. Semoga ya sehat ya. Amin. Lahir batin Sehat lahir batin. Kembali normal. Bisa bekerja lagi seperti semula. Amin. Nikah cepat dapat jodoh. Amin. Saya santai. Habiskan Bu. Anggap buat tonton ngaji kami. Konek-konek delake kabeh. Saya neng pikiranmu disampaikan semuanya. Nah, pesan saya buat semua, kalau mau kencing ya hati-hati. Jangan di sembarangan tempat. Pertama memang larangan agama, ya kan? Ya. Dan yang kedua supaya tidak seperti saya. Alhamdulillah saya.
Jangan lupa subscribe-nya pokoknya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada saya, dan terima kasih kepada para bapak-bapak dan semuanya atas bantuannya untuk mengobati anak saya Muhammad Naim yang telah diruqyat 2 kali. Alhamdulillah pada saat ini sudah membaik, karena asalnya kalau saya lihat tidak selugunya atau tidak sewajarnya, tidak bisa bicara, dan kalau ditanyai orang tidak mau menjawab. Setelah diruqyah, alhamdulillah pada saat ini sudah bicara sedia kala seperti semula. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Anda lihat di video dan beberapa narasumber, saya Al-Fakir bersama bapak-bapak termasuk saudara Muhammad Naim yang kami ruqyah tadi, ada beberapa hal yang perlu kita ambil hikmah dari pelajaran kasusnya Mas Naim. Pertama, dimanapun tempat kita beraktivitas jangan lupa berdoa. Mengawali semua aktivitas dengan doa agar semua yang kita lakukan itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua juga dalam rangka menggapai keberkahan setiap aktivitas. Jadi seperti yang dialami Mas Naim ini tadi, termasuk nggak boleh kencing di sembarang tempat. Mas Naim bercerita pernah kencing berdiri ya Mas? Sambil berdiri di sebelah atau di tempat makam, purus, itu terasa panas. Betul ya Mas Naim ya? Panas. Jadi memang itu pertama, kencing berdiri itu nggak boleh secara agama, bukan turunan Rasulullah, apalagi di tempat-tempat yang dilarang, termasuk di tempat yang tenang atau di kolong-kolong lubang atau di air yang panas tidak mengalir. Itu biasanya tempat-tempat seperti itu disukai oleh bangsa jin. Sehingga ini pembelajaran penting bagi kita. Rasulullah juga mengajarkan kalau mau kencing, mau masuk ke WC juga harus berdoa. Nah, apalagi ini berdiri di tempat yang terbuka. Pertama saru, nek ditotol pitik siji. Yang kedua juga akan berakibat yang buruk bagi pelaku. Dan alhamdulillah seperti yang tadi diceritakan oleh yang bersangkutan, sampai saat ini setelah 2 kali ruqyah, Mas Naim sudah sangat seger, auranya sudah kembali baik dan tanda-tanda bicara kembali normal. Dan semoga ini benar-benar berkah dari Allah atas ayat-ayatnya yang kita baca, dan Mas Naim bisa kembali normal seperti sedia kala. Dan untuk keluarga bapak dari bapaknya Pak Naim, Pak sinten Pak? Pak Abdul Qohar nggih. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesehatan lahir batin,
panjang umur dalam ketaatan, segala aktivitas dan maisahnya dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah sehingga kita kelak Allah memberikan akhir hidup yang husnul khatimah. Dan semoga keluarga Pak Abdul Qohar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, sehingga bisa menolong al-fakir yang sangat membutuhkan doa dan pertolongan dari siapapun, termasuk apalagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya saling mendoakan adalah syariat. Saling mendoakan adalah bagian dari ajaran agama. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Saya hanya meneruskan apa yang telah dijelaskan oleh Romo Yai Muhammad Susanto, dan penjelasannya sudah sangat detail. Saya hanya bisa mengatakan apa yang dalam sanubari saya. Bila kita semua emang harus ada tata krama, dan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu menyampaikan untuk menata akhlak kita. Kita harus saling menghargai sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk dari alam nyata atau makhluk yang tidak nyata. Pelajaran yang sangat berharga buat saya pribadi, dan semoga bisa bermanfaat untuk semua orang. Pelajaran yang saya petik dari tadi adalah Mas Naim ya. Itu saat kerja tidak sengaja kencing atau buang hajat kecil itu di atas pusara kuburan. Yang saya lihat secara tidak sengaja, saya garis bawahi ini secara tidak sengaja. Dan dalam alam gaib itu sepertinya kalau buat manusia itu nesu, marah, tersinggung, tersinggung. Mas Naim saat itu pikirannya terus kosong, seperti ada yang menjalar dari jempol kanan, terus merambat ke atas, maaf ke alat jempol yang alat jempol yang satu, merasuk panas, ada seperti yang menggigit, terus pikirannya semakin kosong, merasuk ke alam bawah sadar. Dari tengkuk ada sebuah makhluk gaib, sesosok sebuah itu jamu. Sosok makhluk gaib, ngapunten lagi. Sosok makhluk gaib itu istilahnya ibaratnya mau menguasai pikiran Mas Naim, mau mengontrol pikirannya Mas Naim untuk bisa dijadikan teman. Mau diajak teman ngoten lho iki. Sekutu niku dak sik ngantos. Confirm. Serem ngoten lho iki. Ngoten. Biar pikirannya Mas Naim itu kosong, terus mengganggu dalam hal ibadah terutamanya itu. Terus Mas Naim itu dalam memori berpikir memang ada mau yang diucapkan, tapi untuk pikiran kesadarnya itu telah dikunci oleh makhluk gaib lewat aliran darah yang ke otak. Itu mengunci jangan berbuat baik, ayolah kita berbuat jelek-jelek saja. Kados ngoten nggih pikirane, dijak ten engkang nakal-nakal. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Repot translate itu. Itu diajak untuk hal-hal yang negatif, sepertinya nggak usah sholat, nggak usah kita ngaji. Jadi pikiran itu semakin kosong. Benar itu Mas, malas. Mau sholat. Iya, ngapain malas ya. Berikut monggo dijelasake sen detile, monggo. Iya, mau ngapain berat ya. Terutama mau ibadah. Iya. Enggak diopiai ya. Yang saya rasakan emang gitu. Makhluk gaib
itu mengunci di alam bawah sadar, itu seperti sesosok kotoran kelintu. Iya, Nek kotoran ya sebuah ngoten nggih. Sebuah kerikil kelintu kok iki. Sebuah kerikil itu yang menyumbat aliran darah ke otaknya Mas Naim. Kerikil goib nggih. Terus mengunci kata-kata yang mau dikeluarkan Mas Ahmad Naim. Sepertinya kalau disalen. Mau mengucapkan yang baik itu terus tidak bisa. Terus diajak komunikasi Mas Naim itu seperti pikirannya kosong. Pikirannya ngeblank. Kalau kita ngomong tujuan ke Jakarta, dia mau ke Surabaya, nggak nyambung. Terus saat mau ibadah, dia disuruh enak tidur aja lah gitu. Jadi kita semua, ya peringatan buat saya sendiri, kalau kita itu harus punya tata krama dimanapun, kepada makhluk semua manapun, kita jangan kencing sembarangan. Terus perkembangan yang tadi sudah diruqyah oleh Romo Yai Muhammad Susanto menunjukkan hal-hal yang positif. Dan semoga Mas Naim selanjutnya menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Kita dapat kembali takwa untuk menuju ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah segera mendapatkan jodoh. Amin. Dan semoga rumah Bapak Abdul Qohar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi rumah yang sangat bersinar. Kebenaran hak niku hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya